Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Saat ini Ana berniat merekam pengutaraan dari pemikiran yang Ana coba pikirkan, insya Allah rezeki dari pengutaraan Wail Fawaz Zakir dan Sulaiman bin Salimullah Ar-Rawhaili dan Usaimin Muhammad bin Salih Usaimin. Insya Allah rezeki Ana akan membaca surah Al-Baqarah ayat 220. Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Surah Al-Baqarah ayat 120 yang terjemahannya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 220. Syekh Wail Fawaz Zakir ketika itu menerangkan mengenai memberikan perhatiannya sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk lebih memperhatikan ahli-ahli agama yang mereka adalah juga menjadi panutan sebagai
rejeki mendapat ilmu sebagaimana memiliki hak untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang tentu saja hal ini adalah bagian dari ilmu mengenali ketika berada di waktu terjadinya, di mana manusia bisa saja berbuat dikarenakan khilaf atau dikarenakan keinginannya berada menjadi dirinya di waktu terjadi dirinya adalah sebagai di waktu terjadi dirinya adalah sebenar-benarnya rizki miliknya. Jadi kata Syekh Wa'il Fawaz Dakil, seperti itu yang Ana dapat utarakan ketika mengingat pengutaraan ilmu beliau di Masjid Al-Fatah di waktu setelah bada maghrib. Temanya berjudul bahaya berbicara tanpa ilmu, namun tema itu tidak menjadi informasi yang diberikan oleh pihak Masjid Al-Fatah kepada Syekh Wa'il Fawaz Dakil, yang sebelumnya diinformasikan ke Syekh Wa'il Fawaz Dakil bahwa temanya adalah mengenai rumah tangga. Rumah tangga yang menjadi perhatiannya sebagaimana anak keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk lebih memperhatikan ahli agama yang mereka adalah juga menjadi panutan sebagaimana rezeki mendapat ilmu, memiliki hak untuk melaksanakan kehidupan. Ahli agama adalah manusia yang menjadi panutan berpikir mengenai syafaat Nabi Muhammad SAW. Pengertian syafaat Nabi dan Rasul adalah pemikiran yang menjadi bagian dari iman, yaitu adalah beriman kepada nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Syafaat adalah pemikiran Nabi, syafaat adalah pemikiran Rasul, sehingga ahli agama yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah ahli agama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi cerminan ungkapan berpikir di kehidupan dari begitu banyaknya manusia, yang artinya adalah termasuk dalam keadaan menata kehidupan. Hal itu adalah berpikir mengenai surah Al-Baqarah ayat 20 yang sebagian terjemahannya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu, anak-anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Anak yatim adalah anak yang pada masa usia
uh, perlu pemberian ilmu yang dimaksudkan menjadi pemikiran anak-anak pada umumnya, yang baik yang anak yatim ataupun bukan anak yatim, untuk berada di arah tujuan sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, yaitu pemikiran yang menjadi arah tujuan beribadah beragama Islam dengan baik di kehidupan, sehingga segala hal yang terjadi mengenai tentang dunia dan akhirat menjadi hal yang mendapatkan sesuatu yang membuat kebahagiaan untuk diri sendiri dan yang lainnya, sebagaimana Sewail Fawas Dakil mengatakan bahwa menghormati ahli-ahli agama adalah sebagaimana beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan syafaat Nabi adalah mendapatkan pemahaman, pemikiran, mengerti mengenai apa yang Nabi Muhammad SAW pikirkan, yaitu adalah agama Islam, sehingga berada di kehidupan dengan kehidupan beragama Islam adalah suatu ketetapan mutlak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Semuanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenai pemikiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah agama Islam menjalani kehidupan. Nah, dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Anak yatim ataupun anak pada umumnya adalah sesuatu yang berada di kehidupan sebagaimana rizkinya di lingkungan dirinya berada. Suatu hari nanti kelak, manusia tidak lagi dikenal sebagai orang yang diketahui tidak lagi berumur, bukan dewasa ataupun tua. Sehingga bila anak yatim dan anak sudah dewasa dan tua, sekiranya keadaan menjadi tidak berubah, yaitu keadaan yang baik, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kan ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, ada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar meninggal, ada Sayyidina Ali, Utsman, Umayyah. Seharusnya semua itu tetap seperti itu hingga datangnya akhir zaman, di mana Nabi Isa alaihissalam datang kembali ke bumi ini, ke dunia ini. Namun sebetulnya datangnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini, apakah turun dari langit ataukah dari rahim seorang ibu ketika nanti, walau alam. Sebenarnya yang dipikirkan adalah datang kembali ke bumi ini, mengenai bagaimana keadaannya, nanti itu rezeki orang-orang yang berada di akhir zaman. Ana tidak bisa berpikir apakah Nabi Isa alaihissalam datang lagi ke bumi ini turun dari langit atau dari rahim seorang ibu. Ana nggak bisa berpikir atau memikirkan hal itu. Yang Ana pikirkan adalah suatu hari nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke kehidupan ini untuk membunuh Dajjal dan memperинdah, menjalankan kehidupan ini dengan
syafaat Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah agama Islam, berpikir Islam dengan benar. Makanya kata Syekh Wa'il Fawaz Dakil berada di waktu terjadinya di mana manusia bisa saja berubah dikarenakan hilaf atau dikarenakan keinginannya berada menjadi dirinya. Di waktu terjadi dirinya adalah sebenar-benarnya rizki miliknya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musrikati hatta yumin wala amatum mu'minatun khairum min musrikatin walau ajabatkum wala tunkihul musrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musrikin walau ajabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jinnati wal maghfirati bi'idni wa yubayinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Surah Al-Baqarah ayat 21 yang terjemahannya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 221. Syekh Wa'il Fawaz Dakil, pengutaraan ilmu dari Syekh Wa'il Fawaz Dakil ini ketika itu ditranslatekan oleh Ustadz Abu Ya'la Kunaidi dengan terjemahan yang dinilai masbuk oleh Syekh Wa'il Fawaz Dakil dengan berkata, belajar kepada ahli agama atau alim ulama atau ahli agama adalah
bagian dari menerima warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ilmu untuk saling yang memberikan ilmu untuk saling mengenali bagaimana rezeki miliknya. Jadi sebetulnya sebetulnya penterjemah bila seorang syekh berbahasa Arab ditranslatekan serelatif dirinya menerjemahkan, sebab pada umumnya yang menerjemahkan itu mengimprovisasi pengungkapan syekh yang berbahasa Arab itu, enggak secara johir seperti pengutaraannya saja, tapi ditambahkan keterangan-keterangan atau menggunakan bahasa Indonesia yang tidak secara johirnya dari apa yang saya berbahasa Arab itu utarakan. Tentu hal itu adalah, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Hamba saya adalah pemahaman dari, jadi kalau ada tafsir hamba saya yang laki-laki atau perempuan adalah mereka yang berada di kehidupan ini perlu untuk diberikan haknya untuk menjadi makhluk yang beragama Islam sebagaimana orang lain beragama Islam. Karena kata Syekh Ali Jabir, membebaskan hamba saya itu lebih diutamakan, lebih baik daripada daripada berada di dekatnya dalam keadaan menjadi hamba saya, gitu. Jadi kisah Nabi dan Rasul, kalau ada hamba saya di situ sebetulnya statusnya bukan hamba saya, ya kan? Jadi banyak pendakwa yang hilaf mengutarakan kisah Nabi dan Rasul. Banyak pendakwa yang mengutarakan kisah Nabi dan Rasul mengenai hamba saya, orang itu masih diutarakan berlabel hamba saya. Padahal enggak. Hamba saya yang berada dekat, orang yang dekat bersama Nabi dan Rasul, enggak ada namanya hamba saya. Tetapi orang yang bersama Nabi dan Rasul atau keluarga Nabi dan Rasul atau para sahabat, gitu. Kenapa begitu? Karena status hamba saya, kode dan kodarnya kalah sahih mutlak dengan tafsir kode dan kodar orang beragama Islam. Kalau ada orang beragama Islam statusnya hamba saya, itu mau di zaman apapun tidak dapat dibenarkan status hamba sayanya. Coba deh pikirkan baik-baik, ya kan? Jadi orang yang berstatus agama Islam nggak ada yang namanya hamba saya. Nah, hal itu yang menjadi pemikiran bahwa orang yang beragama Islam ada kemungkinan masih
perlu menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik untuk dirinya dan yang lain. Ketika dirinya menjadi lebih baik untuk dirinya dan orang lain, maka seperti itu yang ada seorang syekh diterjemahkan bahasanya, ya kan, yang menerjemahkannya secara relatif keinginannya berpikir sebagaimana johirnya syekh itu mengungkapkan ilmu. Bisa siapapun penerjemahannya, dikenal sebagaimana di kehidupan ini. Intinya biar bagaimanapun keadaannya itu, tentu yang dipercaya menerjemahkan mendapat pemikiran adalah yang insya Allah menjadi pembuktian mengenai ilmu dari miliknya ketika menerjemahkan. Sebagaimana yang bagian dari terjemahan surah Baqarah ayat 21, meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan orang musyrik perempuan sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Jadi intinya adalah di kehidupan ini orang harus beragama dengan benar, ya kan? Intinya di kehidupan ini orang harus beragama dengan benar. Kalau di kehidupan ini orang tidak beragama dengan benar, bukan berarti tidak bisa berada di ketetapan yang diatur oleh agama yang benar, ya kan? Contohnya adalah masjid-masjid atau rumah ibadah. Makanya itu kata Syekh Wa'il Fawaz Dakil, menghormati ahli agama, alim ulama adalah bagian dari mendapatkan syafaat Nabi. Tentu saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahli agama, ya kan? Bila ahli agama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dirinya akan diketahui sebagaimana keberadaan dirinya di waktu rezeki, dirinya menjadi pengetahuan bagi yang lain. Contohnya Syekh Wa'il Fawaz Dakil, keberadaan dirinya diketahui oleh Ana, yaitu berada di Masjid Al-Fatah. Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi juga diketahui oleh Ana menerjemahkan itunya, apa yang Syekh Wa'il Fawaz Dakil utarakan. Di selain itu, tentu mereka yang mengetahui aktivitas Syekh Wa'il Fawaz Dakil juga mengetahui mengenai dirinya berada di kehidupan ini bagaimana. Seperti mereka juga mengetahui mengenai aktivitas Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi itu berada di kehidupan ini bagaimana. Tentunya hal itu adalah menjadi hal yang dapat insya Allah rezeki dari petunjuk surah Al-Baqarah ayat 223. Surah Al-Baqarah ayat 223. Surah Al-Baqarah ayat 223. Ana sedang menuju surah Al-Baqarah ayat 223.
nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basiril mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 223, terjemahannya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dengan cara yang kamu suka, dan utamakanlah untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 23. Ana sedang berpikir mengenai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata ketika mengutarakan bahan bakar neraka ada yang dari batu dan manusia, yang dimana penjaga neraka ini adalah malaikat yang berwatak, adalah malaikat yang bertakwa dan sangat kuat. Jadi kata Syekh Utsaimin, ketika berpikir bahan bakar neraka ada yang dari batu dan manusia, dan dijaga neraka itu oleh malaikat yang bertakwa dan sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang aneh di Al-Quran, yang aneh ingat mengenai apa yang Syekh Utsaimin utarakan, yaitu ada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di kehidupan ini sebetulnya batu masih menjadi pemikiran yang diketahui oleh yang mempelajari ilmu pengetahuan, sebagaimana mereka mengutarakan, sebagaimana mereka melihat unsur-unsurnya, namun belum dapat mengetahui bagaimana bisa itu menjadi batu. Contohnya emas, perak, tembaga. Manusia yang belajar ilmu pengetahuan mengetahui unsur-unsur bagian-bagian dari emas, perak, dan tembaga. Namun hingga saat ini manusia belum mampu, walaupun sudah mengetahui unsur-unsurnya, belum mampu bagaimana emas itu bisa terbentuk, terbukti menjadi emas ataupun tembaga ataupun perak. Begitupun dengan batu. Sampai saat ini manusia belum mengetahui pembuktian sesuatu menjadi batu. Yang diketahui adalah unsur-unsurnya mengenai batu, dari unsur apa aja, dan diketahui itu batu. Begitupun di kehidupan ini. Kehidupan ini kalau nggak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, bisa tidak yang sebagaimana sahih fikih kehidupan ini seharusnya bagaimana. Yang menjadi sahih fikih mengenai itu adalah
itu diberitahu mengenai keadaannya, yaitu adalah ada neraka yang berbahan bakar batu dan manusia. Artinya adalah sebagaimana cerminan bahwa ketika dahulu kan Nabi Isa alaihissalam kan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, yaitu dengan cara mereka mengetahui ada yang melihat, oh itu Nabi Isa alaihissalam, padahal sosok itu adalah yang diserupakan atau yang ketika menjadi bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Orang diserupakan itu mereka melihatnya mengetahui itu Nabi Isa, padahal bukan. Nabi Isa alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Suatu hari nanti, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan orang-orang yang berbuat dosa atau kerusakan di kehidupan ini. Namun mengenai datangnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi ini tidak dapat disimpulkan apakah melalui rahim sang ibu ataukah turun langsung dari langit. Yang perlu disimpulkan adalah sebagaimana rezekinya yang berpikir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mendapatkan perintah untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi ke bumi ini. Yang perlu difikirkan adalah sebagaimana rezekinya ketika berpikir itu akan datang. Nggak perlu berpikir mengenai apakah dari rahim sang ibu ataukah turun dari langit. Kenapa begitu? Karena yang menghendaki bagaimana cara turunnya dari langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini nggak ada satupun pendakwah yang ana percayai ilmunya mengatakan bagaimana caranya Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Yang mereka katakan adalah Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke bumi dari langit. Itu karena bagaimana keadaan sebenarnya adalah rezeki mereka yang berada di waktu datangnya Nabi Isa alaihissalam yang mengetahui itu ada rezekinya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, bahan bakar neraka ada batu dan manusia yang dijaga oleh malaikat yang bertakwa dan sangat kuat. Artinya adalah kehidupan ini yang menjadi rezeki diketahui oleh banyak orang, sebagaimana Syekh Wa'il Fawaz Dakil mengutarakan di Masjid Al-Fatah, mengetahui juga mengenai siapa itu Ustadz Abu Ya'la Kunaidi, ya kan, dia dirinya berada kehidupan bagaimana. Sebagaimana Ustadz Abu Ya'la Kunaidi juga mengetahui mengenai Syekh Fawaz, mengenai Syekh Wa'il Fawaz Dakil, dia berada di kehidupan ini. Tentu hal itu apapun pengetahuan yang didapat harus mengenai suatu kebenaran yang mutlak mengenai apa yang coba diketahui. Artinya kebenaran yang mutlak yang diketahui menjadi bagian dari penilaian mengenai derajat dan martabat sebagaimana qada dan qadar berpikir mengenai bahan bakar batu. Bahan bakar neraka ada dari batu dan manusia. Dan suatu hari nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke bumi, yaitu adalah manusia walaupun mengetahui unsur mengenai yang terdapat di batu, tapi belum mampu membuktikan bagaimana unsur itu menjadi batu. Yang diketahui adalah batu. Oh, itu batu. Seperti yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Indonesia begitu banyak orang Islam, sehingga banyak manusia yang beragama Islam bila mendapatkan rezeki negara mana yang berpenduduk dengan orang yang beragama Islam, mereka akan mengetahui Indonesia namanya. Ada suatu negara bernama Indonesia menjadi negara yang penduduknya beragama Islam paling banyak di seluruh dunia. Namun keadaan Indonesia bila difikirkan secara baik-baik dan teliti belum sebagaimana mereka yang berharap
mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengetahui mengenai unsur yang terdapat pada batu, namun tidak dapat mengetahui bagaimana batu itu terbentuk, sehingga oh begitu batu terbentuk, ya kan. Hal itu menjadi pemikiran dakwah yang diutarakan di Indonesia. Contoh-contohnya seperti apa? Kalau misalkan ada pemilu, ya kan ada tuh yang berdakwah, ya kan, begini begitu, ya kan. Mereka mengetahui unsur dari batu, sebagaimana ilmu pengetahuan mengetahui batu terdapat unsur apa aja, namun tidak mengetahui bagaimana batu itu terbentuk hingga diketahui menjadi batu. Yang mereka ketahui adalah itu batu, sehingga ada neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Akhirnya apa? Akhirnya dijaga oleh malaikat yang bertakwa dan sangat kuat, kata Syekh Utsaimin. Neraka itu artinya adalah diketahui penyebabnya oleh mereka yang berpikir, malaikat. Akhirnya penterjemahan pemikiran juga serelatif bagaimana berpikirnya, kan. Tentu saja hal itu adalah banyak kalau pengen dipikirkan, ya kan, panjang lebarnya. Intinya adalah orang Islam nggak ada yang berstatus hamba saya. Jadi seluruh pendakwah harus ingat baik-baik, ya kan. Makanya anak cuma suka sama orang yang berdakwah dengan ilmu yang benar, kayak Syekh Ali Jabir kalau berdakwah, anak nggak pernah mengingat tuh mengenai ketika bercerita kisah Nabi dan Rasul, ketika bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW, nggak pernah bercerita tentang oh ada orang yang dikenal sebagai hamba saya gini. Tapi yang anak ingat adalah ada orang yang menjadi orang yang beragama dengan baik, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW pikirkan. Seperti kisah itu tuh, siapa tuh anak kecil itu tuh yang mendapatkan rezeki dididik sama Nabi Muhammad SAW, yang ketika besar dikenal sebagai ahli agama tuh, anak lupa sih itu, ya begitu. Jadi Syekh Ali Jabir kalau menceritakan, yang anda ingat nggak pernah menceritakan soal oh ini sama saya gini. Cuman hanya menceritakan oh tadinya orang itu begini lalu menjadi orang yang baik. Seperti itu Bilal bin Robah, ya kalau nggak salah, Sayyidina Bilal bin Robah. Kan Sayyidina Bilal bin Robah kan tadinya kan statusnya kan di ini kan dizalimi kan sama orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, ya kan. Akhirnya apa? Bilal bin Robah karena orang yang beriman kepada Allah SWT dan membaiat Nabi Muhammad SAW, beragama Islam, apalagi dikenal sebagai muazin, ya kan. Muazin pertama kali dalam sejarah agama Islam. Sehingga nggak ada tuh Syekh Ali Jabir mengatakan soal status Bilal bin Robah yang tidak disamakan sebagaimana dengan mereka yang beragama Islam. Sama statusnya, yang membedakan adalah itunya apa namanya itu, ketika kisahnya gitu, oh dijalimi gini, oh dulunya dia adalah orang yang bertobat gitu. Jadi tafsir hamba saya sebetulnya tafsir orang yang bertobat atau orang yang dikenal begini. Teman, karena berhubung ilmu agama adalah
Jadi nggak semuanya mampu berpikir dengan sebagaimana sahih fikih mutlak. Ya, kebanyakan orang hanya pengen menerima yang mudah dari sesuatu yang rumit, ya kan? Paling enak menerima yang mudah dari sesuatu yang rumit daripada yang berpikir mengenai yang rumit untuk menjadi mudah, ya kan? Makanya nggak sembarangan. Makanya pendakwa juga malah bikin amburadul. Banyak pendakwa yang bikin amburadul orang berpikir mengenai agama, ya kan? Berdakwah mengenai hamba saya, mengenai budak. Dengan begitu percaya diri menerangkan, oh ini budak begini, oh hamba saya begini. Semua yang diutarakannya malah membuat amburadul sebetulnya yang ingin berpikir mengenai apa sih budak, apa hamba saya. Gitu. Akhirnya apa? Batu adalah bahan bakar di neraka. Demen manusia juga. Ya kan? Emang begitu. Tadi surah Al-Baqarah ayat 123. Surah Al-Baqarah ayat 223. Ya kan, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka dan utamakanlah untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Kata Syekh Wa'il Pawas Dakil, ahli agama itu seperti bagaimana berpikir mengenai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah berpikir mengenai banyaknya manusia. Nabi Adam alaihissalam berada kehidupan ini untuk menjalani kehidupan yang sebagaimana Allah SWT perintahkan, menerangkan kepada anak-anaknya sehingga menjadi keturunan di arah yang lurus berada di kehidupan ini. Sebagaimana nanti bisa ada orang menjadi dikenal sebagai syekh, ustadz, habib, ulama, ustazah, ya kan? Ada orang yang dikenal suka mengikuti majelis ilmu. Semua itu adalah pemikiran yang seperti menghormati ahli agama. Kata ahli agama, kalau menikah yang sah harus ada syarat-syaratnya. Contoh-contohnya kayak begitu. Kata ahli agama, kalau memberikan nama anak harus yang sah karena ada syarat-syaratnya. Seperti nggak boleh memberikan anak dengan nama-nama yang tidak boleh menjadi nama dari manusia manapun, ya kan? Surah Al-Baqarah ayat 224. Surah Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabaru wa tattaku wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan terjemahannya adalah surah Al-Baqarah ayat 24. Dan janganlah kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahmu sebagai
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Di kehidupan ini banyak yang mengetahui sebagaimana rezekinya berada ketika hidup. Contohnya, Ana saat ini hidup di tahun di mana Ana lahir lalu mampu berpikir hingga saat ini. Yang Ana ingat di kehidupan ini banyak kisah. Ada perang Irak, ada kejadian reformasi, ada kejadian 27 Juli, ada kejadian Ambon, perang Ambon, ada kejadian perang Kalimantan, ada kejadian Banyumas, ada kejadian Mesuji, ada kejadian tsunami Aceh. Banyak sebagaimana yang menjadi rezeki mereka yang berpikir. Semua itu, bila mana hal itu adalah suatu kebenaran yang berada di kehidupan ini, jadi otomatis adalah ungkapan seperti orang yang berucap sumpah demi Allah. Orang yang berucap sumpah demi Allah kalau berpikir mengenai syafaat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang berpikir atau mengetahui sesuatu kebenaran yang benar-benarnya kebenaran. Contohnya, artinya adalah gak usah sumpah demi Allah mengenai kebenaran bila mana itu adalah hal benar, itu adalah kebenaran. Seperti kejadian tsunami Aceh, banyak yang meninggal, ya kan, gak perlu sumpah demi Allah. Hanya bercerita itu kebenaran. Emang benar ada terjadi tsunami Aceh, ya kan, gempa bumi, ada perang Irak, ya kan. Maka semuanya itu adalah mengetahui bahwa seperti mengetahui yang terjadi di kehidupan ini sebagaimana rezekinya masing-masing. Anda mengetahui sesuatu, Anda berpikir, berarti harus berpikir sebagaimana rezeki yang Anda inginkan. Anda pengen hijrah, nggak punya duit buat beli tiket pesawat, nggak punya duit buat bikin paspor, nggak punya duit buat bayar visa. Ana juga belum punya sosok untuk menolong Ana ketika hijrah saat ini ataupun nanti di tanah suci Mekah Madinah. Namun Ana tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kehidupan ini diketahui mengenai keadaan yang benar adalah bagian dari kebenaran. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili berkata kepada kaum muslimin untuk paham kenapa masih belum enak dan lezatnya ibadah adalah keinginan untuk menambah rasa enak dan lezat beribadah seperti ketika sholat, zikir, dan baca Quran dengan kehalalannya, menikmatinya sebagai bagian catatan amal baik yang pasti tercatat lebih dari
Yang pasti tercatat lebih dan cukup. Allahu Akbar. uh, Memenuhi bentuk iman sebagai bentuk rencana untuk menghadirkan rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah bagian dari ketika berpikir Allah Maha Besar. Artinya adalah tiada yang maha kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah tiada yang maha penyayang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah tiada yang maha bijaksana selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketika sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, bila sebagaimana keinginannya untuk mencukupi rezekinya ketika sholat, zikir, atau baca Quran. Contohnya ketika baca Quran, ketika baca Quran misalkan baca surah Al-Fatihah, lalu ingin menambah surah Anas, namun terasa cukup, ya udah, semua itu halal selama perasaan itu adalah perasaan yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Di rakaat pertama ingin membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, atau ingin menambah surah Al-Kafirun, juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq di rakaat pertama juga nggak apa-apa, selama itu adalah keinginannya yang hak. Sebagaimana ketika setelah sholat ingin berzikir, ataupun ketika suatu keadaan ingin berzikir, misalkan astagfirullahaladzim, 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 hanya 3 kali astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Ingin menambah lebih menjadi 5 kali juga nggak apa-apa. Sebagaimana semuanya itu adalah halal, sebagaimana benarnya sesuatu yang benar, bukan seperti keadaan yang tidak sebagaimana tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana ketika manusia mengetahui unsur emas, perak, tembaga, atau batu kali tuh, contohnya batu kali deh. Ilmu pengetahuan tuh udah mencari tahu tuh unsur-unsur batu kali, batu yang gede tuh, atau batu kolar. Oh, dari ini, dari itu, ya kan. Cuman nggak mengetahui bagaimana batu itu bisa terbentuk atau membuktikan, oh iya unsur ini terbukti menjadi batu. Belum bisa mengetahui. Yang bisa diketahui adalah mengenai semen tuh, semen, pasir, ya kan. Udah gitu batu bata, ya kan, tanah, ya kan. Yang diketahui adalah mengenai hal itu adalah waktunya, ya kan. Cuman tidak seperti waktu yang dipikirkan hal lainnya lagi. Contohnya begini, batu bata, tanah liat kalau dibikin batu bata, artinya bentuknya sebagaimana tanah liat, ya kan, agak basah, lalu bisa dibentuk, dikeringin atau dibakar, lalu mengeras hingga menjadi batu bata, ya kan. Terbukti kan itu, oh batu bata tuh cara bikinnya begini. Lalu semen, ya kan, menjadi keras, tambah pasir, oh terbukti begini. Namun pemikiran itu walaupun tahu begitu, tidak dapat membuktikan atau mengutarakan pemikiran seperti emas, perak, tembaga, ataupun batu yang dikali itu yang gede, ya kan. Walaupun tahu bahwa bisa begini, tapi belum tentu, ya kan. Belum tentunya bagaimana, harus sebagaimana rezekinya.
membuktikan semudah membangun rumah ibadah, bagaimana caranya, ya kan? Masjid Nabawi tuh, ya kan? Dulu si Ari Jabir menceritakan tuh, kemana lupa detailnya. Awalnya Masjid Nabawi begini ceritanya, ada yang menyumbangkan, bukan ada yang menyumbangkan, ada yang memberikan miliknya untuk menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan, Masjid Nabawi kan masjidnya Nabi Muhammad SAW kan. Lalu ada yang ingin memberikan, akhirnya Masjid Nabawi jadi tambah besar, ya kan. Sampai sekarang tuh, ya kan, seperti itu kan, bentuknya bagus Masjid Nabawi Mekah. Mereka mengetahui kok bisa bagus begini ya masjidnya, gini. Seperti mengetahui itu, ntar kalau misalkan mengetahui ntar ceritain gini begitu. Seperti halnya yang ada di Indonesia, ya kan. Wail Fawaz Dakil siapa sih, ya kan. Ustadz Abu Yala juga siapa sih, gitu. Makanya semuanya itu adalah pemikiran dari nggak boleh tidak ingin lebih ketika bisa mendapatkan lebih. Kalau nggak ingin lebih padahal bisa mendapatkan lebih, bisa ini apa namanya itu, bukan hal yang baik. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili pun menerangkan nasihatnya, iman adalah manis yang paling nikmat, terasa menyenangkan, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diketahui adalah amal soleh yang tercatat di amal baik lebih dari amal buruk, sehingga perasaan mengetahui dapat menambah catatan amal baik sebagaimana haknya yang dapat dibenarkan tentu menyenangkan, ya kan. Seperti mengetahui insya Allah berjumpa dengan keluarga di surga, ya kan, menyenangkan kan itu. Seperti mengetahui sholat, insya Allah rezeki sholatnya benar, nggak ada yang salah, ya kan. Pemahamannya bisa ditambah, insya Allah rezeki. Surah Al-Baqarah ayat 225. Surah Al-Baqarah ayat 225. La yu'akidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Yang terjemahannya surah Al-Baqarah ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyantun. Di kehidupan ini kan contohnya ada tuh tsunami Aceh, ya kan. Tsunami Aceh, perang Ambon, perang Kalimantan, perang Irak. Saat ini Anda nggak tahu deh tuh di Palestina masih terjadi perang atau enggak. Tapi yang jelas belum lama ini terjadi kan perang di Palestina, ya kan. Israel berlaku zalim, Hamas juga berlaku zalim.
semua itu adalah suatu kebenaran, ya kan, yang diketahui oleh mereka yang mengetahuinya. Berarti kalau kebenaran itu tidak menjadi rezeki yang bisa ditambah karena cukup, ya nggak apa-apa, ya kan, mendoakan saja juga nggak apa-apa. Cuman kalau mampu tetapi tidak ingin, semua itu bisa menjadi sesuatu yang tidak dapat dibenarkan kebenarannya. Kata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, mengingatkan rumah tangga yang baik adalah sebagaimana ilmu yang didapat bisa cukup untuk tetap bisa lebih mendapatkannya lagi, ya kan. Rumah tangga yang baik bisa mendapatkan ilmu yang mendapatkannya lagi, seperti seorang istri memiliki tugas mengurus anak, memperhatikan suami, juga sama juga memperhatikan anak. Setelah itu tetap harus mengingat sholat 5 waktu. Seorang suami menafkahi atau sebagaimana tugas suami, anak-anak juga begitu. Jadi intinya satu keluarga itu harus mengetahui kebenaran sebagaimana haknya. Yang dibenarkan adalah rizki miliknya, yang dibenarkan itu adalah bagian dari haknya berada di keluarga. Nah, itu dia semuanya, ya kan. Sehingga kehidupan ini adalah sebagaimana yang Syekh Wa'il Fawaz Dakil utarakan, menghormati ahli agama adalah bagian dari rumah tangga yang baik. Karena semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehidupan ini artinya adalah mengetahui segala sesuatu dapat menjadi lebih baik pasti adalah hal yang diinginkan semuanya. Sebagaimana anak, Syekh, Ustadz, semuanya, insya Allah rezeki anak bisa hijrah. Pemikiran yang anak pikirkan sebenarnya juga memang anak niatkan untuk membuktikan kesungguhan niat anak gitu, ya kan. Karena kesungguhan niat itu bisa terbukti dikarenakan pemikiran. Bukan berarti pemikiran yang benar bisa menyembunyikan niat buruk, tidak. Sebetulnya yang sebenar-benarnya pemikiran yang benar tetap akan membuktikan niat buruknya kalau dirinya berniat buruk, walaupun berpikir benar sekalipun. Dan niat baik akan membuktikan dirinya berpikiran baik, biar bagaimanapun yang terjadi, bahwa niatnya memang baik. Begitu. Jadi itulah anak merekam suara untuk menjadi pembuktian bahwa anak berniat baik, sebagaimana Allah SWT maha mengetahui dalamnya hati manusia atau di dalam dada manusia. Itu. Jadi hanya seperti ini saat ini yang anak mampu lakukan. Insya Allah nanti anak akan melakukan hal yang lebih. Insya Allah rezeki. Anak belum bisa bikin paspor, nggak mampu beli tiket pesawat, belum tahu orang yang mana yang
ini itu insya Allah rezeki Allah maha adil maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.